Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian e-commerce, teknologi dan bisnis e-commerce, mobile e-commerce, dan membangun situs e-commerce. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Jihan Putri Pratiwi dengan NIM C2010843 dan dua rekan saya yaitu Kurniawan dengan NIM C2010299 dan yang terakhir ada Nida Hoirunisa dengan NIM C2010743. Sedikit menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce menurut David Baum diterjemahkan oleh Uno Purbo adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi dilakukan secara elektronik. Terus yang selanjutnya ada teknologi dan bisnis e-commerce. Teknologi dan bisnis e-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce adalah kombinasi yang menarik dari model bisnis dan teknologi informasi terbaru. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersil melintas batas budaya dan nasional jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada yang sebenarnya dalam perdagangan tradisional. Terus yang ketiga ada tiga kategori perdagangan elektronik utama. Yang pertama, business to customer atau yang melibatkan produk retail layanan kepada pembeli individual. Contohnya seperti Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, dan Beribenka, dan lain-lain. Terus yang kedua ada business to business. Business to business itu apa sih? Business to business ini yang melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Contohnya itu bisnis yang dilakukan antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh dari usaha bisnis to bisnis ini yaitu pemasok bahan mentah, produk marketing service, pengembangan web, jasa administrasi perusahaan, jasa cleaning service, dan jasa keamanan. Terus yang selanjutnya ada customer to customer. Customer to customer itu apa sih? Yang customer to customer itu yaitu yang melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Jadi contoh dari customer to customer ini yaitu marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan marketplace lainnya. Terus selanjutnya ada metode pembayaran yang biasa digunakan di e-commerce. Metode yang biasanya digunakan itu apa aja sih? Yang pertama di sini ada pembayaran lewat transfer. Pembayaran lewat transfer ini biasanya pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada nomor rekening si penjual. Terus yang kedua ada pembayaran secara elektronik. Metode ini biasanya harus menggunakan kartu debit, kredit, internet banking, dan bahkan dengan uang digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga terjadi secara tunai saja. Dan selanjutnya ada masalah-masalah pada transaksi e-commerce. Apa aja sih masalah pada transaksi e-commerce itu? Yang pertama itu ada penipuan oleh pembeli atau penjual. Biasanya penipuan ini dibarengi dengan pencurian identitas. Terus yang kedua ada hukum di Indonesia yang kurang bisa mengikuti dan melindungi konsumen dan penjual terkait transaksi online. Terus yang ketiga jika terjadi penipuan, pelacakan, dan penyelesaian masalah bisa rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Terus yang keempat, penyalahgunaan promo yang diberikan dari pihak marketplace. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nida Hoirunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan bisnis e-commerce. Yang pertama adalah tidak ada batasan geografis, karena kemudahan menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa ada batasan geografis karena tidak mengharuskan adanya toko fisik. Selain itu, perangkat mobile yang dimiliki oleh kebanyakan orang juga membuka peluang besar bagi menjangkau calon konsumen lebih banyak. Yang kedua adalah biaya lebih terjangkau. Hal ini dapat terjadi karena bisnis model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, kita akan menghemat biaya untuk membangun atau menyewa toko. Yang ketiga adalah memudahkan pencarian bagi pelanggan. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kontak pencarian, maka laman akan memberikan referensi mengenai barang yang dicari. Yang keempat adalah menghemat waktu. Keberadaan e-commerce tentunya akan membantu pelanggan untuk mengunjungi toko dengan mudah, cepat, praktis dengan hanya beberapa klik saja. Yang kelima adalah buka 24 jam. Toko fisik memiliki waktu kerja yang terbatas. Lain halnya dengan perdagangan elektronik. Melewati situs online bekerja sepanjang waktu 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Hal ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah portal. Model bisnis portal menyediakan situs tujuan di mana pengguna melalui pencarian web mereka dan berlama-lama membaca berita, menemukan hiburan, dan bertemu dengan orang lain dan memaparkan iklan. Portal menghasilkan pendapatan terutama dengan menarik khalayak yang sangat besar, membebankan pengiklanan untuk menempatkan iklan, mengumpulkan biaya rujukan untuk mengarahkan pelanggan ke situs lain, dan membebankan biaya untuk layanan premium. Yang kedua adalah e-tailer. Toko retail online yang sering disebut e-tailer hadir dengan semua ukuran. Sebuah e-tailer mirip dengan etalase, batu bata, dan mortir yang khas, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa inventaris mereka dan melakukan pemesanan. Yang ketiga adalah penyedia konten. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni. Melalui web, proporsi nilai menyediakan konten online adalah konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, mudah, dan membeli konten ini dengan harga murah untuk dimainkan atau dilihat. Yang selanjutnya adalah broker transaksi. Broker transaksi situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos. Yang selanjutnya adalah pencipta pasar. Proporsi nilai pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform tempat penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Yang selanjutnya adalah penyedia layanan. Perangkat lunak bukan lagi untuk fisik dengan CD di dalam kotak, namun semakin banyak perangkat lunak untuk menyediakan layanan yang dimana kita bisa berlangganan secara online daripada membeli dari pengecer. Google telah memimpin pengembangan aplikasi layanan perangkat lunak online seperti Google, Gmail, dan layanan penyimpanan data online. Selanjutnya yang terakhir adalah penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, membeli atau menjual barang, berbagi minat, berbagi foto, video, dan berkomunikasi dengan yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan bermain di luar fantasi dengan mengadopsi kepribadian online.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mobile e-commerce. Mobile e-commerce adalah sebuah transaksi komersial yang dilakukan melalui aplikasi atau situs mobile. Aplikasi mobile e-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting yang menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak atau menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang pertumbuhan mobile e-commerce. Yang pertama adalah layanan berbasis lokasi, menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentu posisi global atau GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi kita yang tepat dan di mana telepon diarahkan. Browser akan melapisi informasi tentang tempat menarik yang kita lihat dan menampilkan informasi di layar ponsel cerdas kita yang dilapiskan pada peta atau foto yang baru saja kita lihat. Yang kedua adalah perbankan dan jasa keuangan. Bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan melalui akun mereka dari perangkat mobil mereka. Pelanggan dan bank dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Yang ketiga adalah periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobile saat ini kecil tapi tumbuh dengan cepat karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru lokasi informasi yang spesifik. Yang keempat adalah game dan hiburan. Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel. Smartphone seperti iPhone dan Android menawarkan download dan streaming game digital, film, acara TV, musik, dan nada daring. Pengguna layanan band dari vendor nirkabel utama dapat melakukan streaming klip video. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu membangun situs web e-commerce. Membangun situs web e-commerce yang sukses memerlukan pemahaman bisnis, teknologi, dan isu sosial yang tajam, serta pendekatan yang sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun situs e-commerce yang sukses adalah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis dan mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk membangun situs e-commerce yang sukses yakni mengelola e-commerce dengan baik, seperti memberikan tampilan situs yang ramah untuk pengguna. Dengan tampilan yang ramah dan memudahkan, dapat membuat pengguna nyaman dan mudah dalam bertransaksi, sehingga situs e-commerce akan banyak dipakai oleh pengguna. Baik, selanjutnya mengenai pieces puzzle site building atau potongan penting dalam membangun situs e-commerce. Salah satu potongan pentingnya yaitu pada bagian organisasi dan SDM, manajer harus mengumpulkan tim individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diterapkan di situs perusahaan. Seluruh upaya pengembangan situs harus dikelola dengan ketat dan berharap terhindar dari bencana yang terjadi di beberapa perusahaan. Nah, mengapa SDM e-commerce harus ketat dalam melakukan kegiatan operasionalnya? Karena di bisnis online, salah dalam mengetikkan satu angka saja, maka bisa berdampak kerugian. Misal dalam akses alat pembayaran. Ada kesalahan dalam mengetikkan angka 0 dengan lebih 1 saja, maka bisa berdampak panjang. Harusnya ditransfer 10 juta menjadi 100 juta. Baik, materi selanjutnya mengenai tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Perencanaan harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs perusahaan dan kemudian mengembangkan daftar fungsi sistem dan persyaratan informasi. Adapun tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang diinginkan untuk dimiliki situs perusahaan, seperti kemampuan melayani pengguna dengan baik, memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dan kemampuan
dalam menyediakan keberagaman atau kelengkapan produk yang baik sehingga pengguna dapat mencari barang apapun di situs kita. Kemudian untuk fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang kita perlukan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, seperti sistem DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu ada TPS atau Transaction Processing System, seperti yang kita tahu bahwa e-commerce menggunakan pembayaran melalui online. Nah, sistem ini yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada MES atau Management Information System yang gunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya menggunakan EIS atau Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya mengenai persyaratan informasi untuk suatu sistem adalah elemen informasi yang harus dihasilkan sistem agar mencapai tujuan bisnis, seperti informasi penjualan, informasi pembayaran, informasi mengenai kendala sistem, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya mengenai membangun situs web di dalam rumah versus outsourcing. Ada dua pilihan dalam membangun situs e-commerce. Yang pertama membangun semuanya sendiri atau dengan istilah di rumah, dan yang kedua menggunakan outsourcing atau dengan menyewa vendor itu sendiri. Adapun perbedaannya yakni yang pertama ada keputusan pembangunan. Jika kita memilih untuk membangun situs sendiri, kita harus cukup terampil dalam menggunakan template sebelumnya untuk membuat situs web. Berbeda dengan menggunakan vendor, kita hanya perlu membayar untuk pembuatan jasa situs web e-commerce. Yang kedua ada keputusan hosting. Jadi sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web mereka, yang berarti bahwa perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut live atau dapat diakses secara 24 jam. Dengan menyetujui biaya bulanan, bisnis tidak perlu memikirkan aspek teknis dalam menyiapkan dan merawat server web, tautan telekomunikasi, atau penempatan khusus. Berbeda dengan melakukannya sendiri, kita diharuskan menyiapkan dan merawat server web sendiri yang tentunya akan sangat sulit dan rumit untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu anggaran situs web. Situs web sederhana dapat dibangun dan dihuni dengan biaya tahun pertama sebesar 5.000 US dollar atau kurang. Situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas dan keterkaitan yang tinggi dengan sistem perusahaan menghabiskan biaya beberapa juta dolar setahun untuk dibuat dan dioperasikan. Nah, baik. Kesimpulan dari materi ini adalah e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga harga dari produk atau service dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Baik, cukup sekian penyampaian materi kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ismartaya, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai pengertian e-commerce, teknologi dan bisnis e-commerce, mobile e-commerce, dan membangun situs e-commerce. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan memahami materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.